Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS dan Federasi Sepak Bola Filipina PFF akhirnya resmi mengirimkan surat protes ke CAGF. Protes ini ternyata bukan sekedar omongan di media. Suratnya udah benar-benar sampai ke meja CAGF dan kini sedang dalam proses kajian khusus untuk cabang olahraga sepak bola. Semua pemain diaspora Indonesia statusnya sah dan diakui FIFA. Mereka punya dokumen lengkap, paspor resmi, dan lolos verifikasi dari PSSI maupun AFF. Kalau itu dianggap gak adil, terus gimana dengan negara lain yang udah lebih dulu pakai pemain naturalisasi yang bahkan gak punya garis keturunan Melayu sedikit pun? Jadi menurut kalian gimana? Apakah protes ini bentuk keadilan atau cuma tameng dari rasa takut karena Garuda Muda makin buas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian juga bagian dari semangat Garuda. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS dan Federasi Sepak Bola Filipina PFF akhirnya resmi mengirimkan surat protes ke CAGF, alias Southeast Asian Games Federation, penyelenggara utama SEA Games. Isi suratnya jelas, mereka mempertanyakan banyaknya pemain diaspora di skuad timnas Indonesia U22 untuk SEA Games bulan depan. Yap, protes ini ternyata bukan sekedar omongan di media. Suratnya udah benar-benar sampai ke meja CAGF dan kini sedang dalam proses kajian khusus untuk cabang olahraga sepak bola. Permintaannya, mereka minta dilakukan peninjauan ulang soal penggunaan pemain diaspora. Alasannya, katanya demi keadilan kompetisi. Tapi tunggu dulu, keadilan kompetisi. Lucu ya, kalau yang legal malah dianggap ancaman. Faktanya, semua pemain diaspora Indonesia statusnya sah dan diakui FIFA. Mereka punya dokumen lengkap, paspor resmi, dan lolos verifikasi dari PSSI maupun AFF. Mereka bukan naturalisasi instan, bukan pula proyek darurat. Mereka adalah darah Indonesia yang tumbuh di luar negeri, dan sekarang mereka pulang untuk membela merah putih. Kalau itu dianggap gak adil, terus gimana dengan negara lain yang udah lebih dulu pakai pemain naturalisasi, yang bahkan gak punya garis keturunan Melayu sedikit pun? Malaysia misalnya, negara yang paling sering nyinyir soal pemain campuran Indonesia, padahal mereka sendiri pernah pakai pemain yang bahkan gak punya garis keturunan Melayu sedikit pun. Bedanya cuma satu, Indonesia punya diaspora yang emang pengen pulang, sementara mereka harus nyari dan beli. Coba bayangin, kalau permintaan FAS dan PFF itu disetujui CAGF, dan akhirnya cabur sepak bola di SEA Games dibatasi hanya untuk pemain domestik murni, itu sama aja kayak diskriminasi yang dibungkus dengan kata keadilan. Padahal kalau mau jujur, yang mereka takutkan bukan soal regulasi, tapi soal performa timnas Indonesia U22 yang makin susah dibendung. Skuad kita sekarang diisi nama-nama besar. Ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan beberapa nama muda lain yang potensinya luar biasa. Gabungan mereka bikin timnas U22 Indonesia punya market value tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan cuma 3 pemain diaspora aja, kemarin nilainya udah tembus 60 miliar rupiah. Bayangin kalau semuanya main di SEA Games nanti. Bisa jomplang banget nilainya dibanding negara lain di kawasan ini. Dan mungkin itu yang bikin mereka gak tenang. Bukan karena merasa ada aturan dilanggar, tapi karena mereka tahu kekuatan Indonesia sekarang udah beda. Timnas kita bukan lagi tim yang cuman ikut rame-ramai, tapi tim yang beneran bisa sapu bersih medali emas. Kontroversi ini juga langsung disorot media luar. Beberapa media di kawasan ASEAN mulai membahas langkah FAS dan PFF ini. Bahkan ada yang menilai kalau protes semacam ini justru menunjukkan rasa minder terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Media Thailand dan Vietnam menulis, Indonesia membangun dengan cara modern, lewat sistem pelatihan dan pemain diaspora, bukan lewat protes dan alasan. Komentar itu langsung viral dan diserbu ribuan netizen. Banyak yang bangga karena akhirnya ada juga yang berani bicara objektif. Sementara dari kubu Singapura dan Filipina, mereka coba membela diri dengan alasan aturan belum jelas di tingkat regional. Padahal kalau kita buka regulasi AFF dan AFC, semuanya sudah jelas tertulis, selama pemain punya paspor dan memenuhi syarat FIFA, maka dia sah bermain di level manapun. Jadi sebenarnya, bukan aturannya yang belum jelas, tapi mental lawan yang belum siap menghadapi Indonesia dalam bentuk terbaiknya.
Karena kalau bicara soal legalitas, Indonesia gak melanggar apapun. Lucunya lagi, meski pemain diaspora diserang, pemain lokal kita sekarang juga udah gak kalah jauh. Nama-nama seperti Fadli, Aufemiano, atau Aditya jadi bukti kalau regenerasi pemain kita udah berjalan. Mereka disiplin, terlatih, dan punya mental yang jauh lebih kuat. Jadi mau dibatasi gimana pun, Garuda udah terbang terlalu tinggi untuk dijatuhkan cuma lewat surat protes. Dan kalaupun akhirnya CAGF melakukan peninjauan, hasilnya cuma dua kemungkinan. Entah protesnya ditolak mentah-mentah, atau justru bikin nama Indonesia makin naik, karena dianggap terlalu kuat untuk level Asia Tenggara. Netizen pun makin geram, tapi juga bangga. Ada yang bilang, wah parah nih, padahal pemain diaspora itu legal loh, bukan curang. Ada juga yang nyeletuk, kalau takut, ya bilang aja takut. Jangan berlindung di balik surat protes. Komentar yang sederhana tapi ngena banget. Karena kalau kita lihat dari semua sisi, protes ini nggak ubah kayak bentuk ketakutan yang disamarkan. Bukan karena Indonesia melanggar aturan, tapi karena Indonesia sekarang udah gak bisa diremehkan. Dan di sisi lain, langkah FAS dan PFF ini jadi bukti nyata bahwa dominasi baru di Asia Tenggara udah mulai bergeser. Kalau dulu Indonesia dianggap sebagai penantang, sekarang Indonesia adalah pusat perhatian. Tim yang bikin federasi lain sampai harus kirim surat demi mencoba mengerem lajunya kebangkitan Garuda Muda. Jadi sekarang kita tinggal tunggu langkah resmi dari CAGF. Kalau mereka objektif, harusnya protes itu langsung gugur karena gak ada satupun regulasi yang dilanggar Indonesia. Tapi, kalau sampai ada keputusan diskriminatif, itu bukan cuma soal sepak bola, tapi soal takutnya negara lain melihat Indonesia benar-benar bangkit. Mereka bukan naturalisasi instan, bukan pula proyek darurat. Mereka adalah darah Indonesia yang tumbuh di luar negeri, dan sekarang mereka pulang untuk membela merah putih. Kalau itu dianggap gak adil, terus gimana dengan negara lain yang udah lebih dulu pakai pemain naturalisasi, yang bahkan gak punya garis keturunan Melayu sedikit pun? Coba bayangin, kalau permintaan FAS dan PFF itu disetujui CAGF, dan akhirnya cabur sepak bola di SEA Games dibatasi hanya untuk pemain domestik murni, itu sama aja kayak diskriminasi yang dibungkus dengan kata keadilan. Padahal kalau mau jujur, yang mereka takutkan bukan soal regulasi, tapi soal performa Timbas Indonesia U22 yang makin susah dibendung. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang mereka larang, tapi siapa yang mereka takuti. Dan kalau mereka takut sama Indonesia, berarti Garuda udah di jalur yang benar. Jadi menurut kalian gimana? Apakah protes ini bentuk keadilan? Atau cuma tameng dari rasa takut karena Garuda Muda makin buas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian juga bagian dari semangat Garuda.